Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Dwika Gustiandri dari kelas 3B, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. NIM 2223290030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kurikulum. Latar belakang. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam sistem ini, seluruh subsistem bekerja sama untuk mencapai tujuan kurikulum. Jika salah satu variabel kurikulum tidak berfungsi dengan baik, sistem kurikulum akan berjalan kurang baik dan mencapai tingkat optimalnya. B. Definisi. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, dan curere, yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir, yang berarti berlari atau to run. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. C. Prinsip manajemen kurikulum. Ada 5 prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat efektif dan efisien, yang kelima proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. D. Fungsi. Ada 6 fungsi manajemen kurikulum, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang keenam fungsi diagnostik. E. Tujuan manajemen kurikulum. Menurut Hamid Hasan, tujuan utama kurikulum dapat dilihat dalam 4 dimensi untuk mengakomodasi perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai konsep adalah kurikulum yang dibangun melalui teori dan penelitian. Yang kedua, kurikulum dapat didefinisikan sebagai rencana tertulis yang menggambarkan kurikulum sebagai konsep yang didokumentasikan. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil adalah hasil dari penggunaan kurikulum sebagai kegiatan. F. Proses manajemen kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pengorganisasian dan pengkoordinasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Dan yang keempat, tahap pengendalian. G. Faktor pendukung. Kurikulum dikembangkan dan didesain sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Faktor sosial budaya, faktor politik dalam manajemen kurikulum, faktor ekonomi, dan faktor teknologi. H. Faktor penghambat. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana. 2. Kurangnya pengawasan dari guru lapangan dan tingkat kedisiplinan cukup rendah. Yang ketiga, kualifikasi akademik guru yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Yang keempat, ketidaksesuaian antara pendidik di lapangan dengan pendidik yang memberikan aturan.